E ya. Saya sengaja tempatkan di akhir supaya fokus semua. Jadi begini rekan-rekan, pemerintahan keterangan kepada setiap orang itu adalah diatur undang-undang. Apakah seseorang ini dimintai keterangan sebagai saksi, atau sebagai tersangka, atau sebagai ahli? Itu ada aturannya. Untuk keterangan saksi tentulah seseorang itu dipanggil, dimintain keterangannya berdasarkan apa yang ia dengar, apa yang ketahui, apa yang ia lihat, atau yang ia alami sendiri. Sehingga kita tidak akan mungkin dengan terjun bebas memanggil seseorang tanpa ada keperluan untuk kepentingan, apakah itu penyelidikan, apakah itu penyidikan, termasuk juga dengan kepentingan penuntutan. Karena itu yang diatur oleh undang-undang. Dan KPK itu adalah lembaga negara yang diberikan mandat oleh undang-undang, baik itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19, sebagaimana atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tugas pokoknya jelas. Karena itu siapapun yang dipanggil KPK karena kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Kalaupun ada yang bertanya, Pak, lama sekali diperiksanya. Pemeriksaan seseorang atau permintaan keterangan kepada seseorang itu tidak bisa diukur dengan lama atau sebentarnya waktu pemeriksaan. Bukan waktu itu yang dimaknai. Tapi marilah kita memaknainya adalah mungkin yang diperiksa, diminta keterangan lebih banyak pengetahuannya tentang suatu peristiwa. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, dia tahu, dia mengalami, dia mendengar, dia melihat sendiri. Itu sudah 4 unsurnya. Dia pasti banyak. Pertanyaan pun pasti banyak. Kenapa? Karena untuk kepentingan pengumpulan keterangan dan bukti-bukti, sehingga teranglah suatu peristiwa itu. Itu kepentingannya. Jadi tidak ada kepentingan lain kecuali kepentingan dalam rangka penegakan hukum. Dan ingat, lembaga KPK, semua peristiwa yang di sini adalah peristiwa hukum. Termasuk yang kita lakukan sekarang. Ini peristiwa hukum. Jadi tidak ada peristiwa yang di KPK ini di luar proses hukum. Itu yang saya jelaskan. Kalaupun ada pendapat-pendapat lain atau mengkritisi KPK, silakan saja. Karena ada saluran hukumnya. Kalau dianggap apa yang dilakukan oleh instansi KPK, baik tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, ada yang dianggap tidak pas, silakan gunakan saluran sesuai dengan koridor hukum. Seperti contoh melakukan pra-peradilan, silakan saja. Kita tidak alergi dengan pengawasan-pengawasan itu. Silakan. Yang berikut, status Bapak di KPK itu? Ya, saya tidak tahu pimpinan nanti kan kita di Dewas. Kita tahu juga sebenarnya alasannya. Pak, hari ini Bapak masih bertugas di KPK berarti, Pak? Ya, kalau saya mendapatkan surat perintah tugas Kapolri, saya masih bertugas di KPK. Banyak saya masih punya akses masuk, saya masih bisa akses beberapa hari. Memang saya tidak dilibatkan dalam hal tertentu rapat. Hari ini ada rapat yang sebenarnya sudah dijadwalkan beberapa hari yang lalu, yang saya juga diundang. Ternyata tercancel saya, undangan sudah dialihkan ke PLD yang baru. Rapat apa tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Ya, bahas perkara? Ya, rapat operasional di penindakan. Kalau isi yang paling menghadap Kapolri itu soal pemecahan Pak Endar dari KPK Pak, ditolak oleh Pak Kapolri. Bagaimana Pak? Di setiap institusi, kita harus tahu ya, di setiap institusi itu ada mekanismenya. Ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya. Lihat aja di mekanisme aturannya seperti apa.